Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang teori resepsi sastra. Yang pertama, kita akan membahas apa itu resepsi sastra. Yang kedua, kita akan menganalisis sebuah karya sastra menggunakan teori resepsi sastra. Teori resepsi. Resepsi berasal dari kata recipere dalam bahasa Latin dan reception dalam bahasa Inggris, yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Dalam arti luas, yaitu pengolahan teks dan cara-cara pemberian makna terhadap tayangan televisi sehingga memberikan respon terhadapnya. Dua tokoh teori resepsi sastra. Yang pertama, Wolfgang Iser yang membahas tentang pembaca implisit, yang kedua Hans Robert Jauss yang membahas horizon harapan. Teori resepsi merupakan sebuah aplikasi historis dari tanggapan pembaca, terutama berkembang di Jerman ketika H.R. Jauss menerbitkan tulisan berjudul Literary Theory as a Challenge It Literary Theory, di mana fokus perhatiannya pada penerimaan sebuah teks. Minat utamanya bukan pada tanggapan seorang pembaca pada suatu waktu tertentu, melainkan pada perubahan-perubahan tanggapan, interpretasi, dan evaluasi pembaca umum terhadap teks yang sama atau teks-teks yang berbeda. Resepsi sastra dimaksudkan bagaimana pembaca memberikan makna terhadap karya sastra yang dibacanya, sehingga dapat memberikan reaksi atau tanggapan terhadapnya. Tanggapan itu mungkin bersifat pasif, yaitu bagaimana seorang pembaca dapat memahami karya itu atau dapat melihat hakikat estetika yang ada di dalamnya, atau mungkin juga bersifat aktif, yaitu bagaimana ia merealisasikannya. Karena itu, pengertian resepsi sastra mempunyai lapangan yang luas dengan berbagai kemungkinan penggunaan. Dengan resepsi sastra terjadi suatu perubahan besar dalam penelitian sastra yang berbeda dari kecenderungan yang biasa selama ini. Selama ini, tekanan diberikan kepada teks dan untuk kepentingan teks. Biasanya untuk pemahaman seorang peneliti mungkin saja pergi kepada penulis atau teks. Metode penelitian resepsi dapat dirumuskan ke dalam 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan resepsi sastra secara eksperimental. Yang kedua, penelitian resepsi sastra melalui kritik sastra. Yang ketiga, penelitian resepsi sastra secara intertekstual. Pendekatan eksperimental mencangkup beberapa langkah. Yang pertama, teks tertentu disajikan kepada pembaca tertentu baik secara individual maupun secara berkelompok agar mereka memberi tanggapan. Yang kedua, pembaca diberikan daftar pertanyaan terkait dengan pandangannya terhadap teks yang dibaca. Yang ketiga, kemudian tanggapan pembaca dianalisis dari segi tertentu secara struktural. Penelitian resepsi lewat kritik sastra. Pendekatan ini secara khusus diajukan oleh Vodika yang tertarik pada sastra Ceko modern sejak tahun 1900. Vodika mementingkan peranan pengkritik selaku penanggap utama dan khas. Dialah yang menetapkan konkretisasi karya sastra dan dialah yang mewujudkan penempatan dan penilaian karya itu dalam masanya. Menurut Vodika, peneliti harus sadar bahwa yang penting dalam kritik sastra bukanlah tanggapan seorang individu. Peneliti sastra yang baik mau mewakili norma sastra yang terikat pada masa tertentu atau golongan masyarakat tertentu. 3. Pendekatan intertekstual dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, penyalinan, penyaduran, penerjemahan. Dan yang kedua, pembacaan berulang-ulang. Ketiga, membandingkan dan menilai teks-teks yang berbeda dengan teks lainnya. Yang keempat, memberi makna pada teks-teks yang berbeda. Menganalisis cerpen Perhiasan Bumi karya Korrie Layun Rampan. Di sini saya sedikit salah penulisan nama penulis. Dapat disimpulkan bahwa resepsi pembaca terhadap unsur intrinsik cerpen Perhiasan Bumi karya Korrie Layun Rampan diperoleh secara responden menjawab 17 pertanyaan pada kuesioner. Salah satu intrinsik yang terdapat dalam cerpen adalah amanat. Cerpen Perhiasan Bumi karya Korrie Layun Rampan merupakan cerpen yang cukup pendek, akan tetapi terdapat berbagai macam amanat yang dikemukakan oleh responden. Antara lain, bumi memiliki kekayaan alam yang melimpah, cara membuat ramuan atau obat sakit perut pada anak,
Dan setiap penyakit perut pada anak memiliki gejala serta penyembuhan yang berbeda-beda. Cukup sekian materi dari saya. Jika ada salah dan kurangnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.